Assalamualaikum Ibu Yista. Apakah saya boleh mengganggu waktunya sebentar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh Pak, monggo silakan masuk. Mari, ada apa ya Pak? Oke, terima kasih Bu Yista. Pak Dika apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Bu Yista bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Ada yang bisa saya bantu Pak? Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya Bu Yista, ini Bu, hari ini saya itu lagi merasa kurang nyaman karena baru saja saya ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Yista. Alasannya karena kemarin itu saya meninggalkan kelas cukup lama. Oh, oke oke. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa ketidaknyamanannya Pak Dika? Iya, saya ingin mendapat solusi Bu tentang hal ini. Oh, baiklah. Terus, apa lagi yang ingin Pak Dika sampaikan atau yang ingin Pak Dika dapatkan? Eh, Monggo, silakan. iya, Kita eh, berbincang saja. iya. Jadi begini Bu, sebenarnya saya ingin itu Ibu kepala sekolah bisa memahami dan mengerti kenapa sih kok saya meninggalkan kelas kemarin. Seperti itu Bu. Coba-coba, coba Pak Dika ceritakan dulu apa yang Pak Dika rasakan, Ya. yang bikin Pak Dika tidak nyaman tadi. Iya, ya. Jadi gini Bu, kemarin saya itu merasa tidak nyaman karena saya ditegur oleh ibu kepala sekolah terkait meninggalkan kelas. Jadi kemarin itu saya meninggalkan kelas memang cukup lama itu. Padahal saya itu meninggalkan kelas itu karena eh, mengerjakan tugas sebagai bendahara pos. Saya juga meninggalkan kelas sudah memberikan tugas terlebih dahulu kepada anak-anak. Jadi ya memang tugas ini tugas yang harus segera saya selesaikan karena ada deadline dalam hal pengumpulannya seperti itu Ibu. Oh ya. Terus selain itu ada lagi nggak yang Pak Dika rasakan? Selain merasa tidak nyaman karena ditegur, saya juga merasa ibu kepala sekolah ini seperti tidak memahami posisi saya sebagai guru dan yang juga memiliki tugas tambahan sebagai bendahara pos Bu. Jadi kayak ibu kepala sekolah ini tidak memahami posisi saya yang mana kegiatan bendahara pos itu memang terkadang selalu dikejar-kejar oleh deadline. Bahkan deadline ini sering mendadak Bu. Jadi seperti kemarin itu infonya mendadak, jadi harus dikumpulkan beberapa hari setelah info tersebut disampaikan. Seperti itu Bu. Oh, iya ya. Jadi kalau saya simpulkan dari percakapan kita ini, perbincangan kita hari ini, Pak Dika ini punya dua masalah ya. Yang Ya betul. pertama, merasa tidak nyaman karena ditegur kepala sekolah, dan yang kedua, merasa ibu kepala sekolah ini tidak memahami posisinya Pak Dika yang sebagai wali kelas sekaligus sebagai bendahara. Ya betul Bu. Hmm. Oke, baiklah, mari kita bahas yang pertama dulu, okay? Ya Bu. Coba Pak Dika ceritakan bagaimana perasaan Pak Dika itu saat Ibu Kepala Sekolah tiba-tiba menegur Pak Dika dan membuat rasa yang tidak nyaman itu. Iya, Bu. Jadi begini Bu, saat saya berada di ruang guru ini Bu kemarin dan ada beberapa teman guru juga, Ibu kepala sekolah itu langsung menegur, langsung bilang kepada saya begini Bu, Pak Dika kenapa di sini? Bukannya seharusnya Pak Dika mengajar di kelas seperti itu Bu. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan anak-anak atau proses protes dari wali murid, apa Pak Dika mau bertanggung jawab? Nah, jadi ibu kepala sekolah itu langsung menegur saya seperti itu. Oh, jadi langsung bikin Pak Dika nggak nyaman gitu ya? Ada nggak Iya, sih kata-kata Ibu Kepala Sekolah yang lain gitu yang selain bilang kayak gitu? iya sebenarnya tidak ada sih Bu, tapi saya merasa kata-kata ibu kepala sekolah tersebut
ya langsung membuat saya tidak nyaman. Apalagi posisinya kan di ruang guru, tidak dengan kondisi saling ngobrol. Jadi teman-teman itu juga langsung seperti shock gitu, kok tiba-tiba ibu kepala sekolah menegur saya seperti itu, Bu. Oke, oke, oke. Sekarang apa yang sudah Pak Dika lakukan untuk mengatasi perasaannya Pak Dika yang tidak nyaman itu? Iya, awalnya saya ya cukup ini Bu, saya berdiam diri sejenak, merenung, terus juga saya bertanya ke teman-teman, apakah mereka itu juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan saat ditegur oleh ibu kepala sekolah. Tapi ya kebanyakan dari bapak ibu guru yang lain itu tidak merasa tidak nyaman seperti yang saya rasakan. Ya mungkin karena mereka biasa saja saat ditegur oleh ibu kepala sekolah, tidak seperti saya yang langsung merasa kurang nyaman saat ditegur seperti itu. Oh, nggih. Ya, baik. Terus Pak Dika sudah berusaha apa lagi untuk mengatasi perasaannya Pak Dika yang tidak nyaman itu? Eh, tidak ada sih Bu, hanya bertanya sih ke teman-teman seperti ya mungkin pernah enggak ditegur sama ibu kepala sekolah, terus perasaan bapak ibu seperti apa saat ditegur, hanya sharing-sharing seperti itu aja sih Bu ke teman-teman guru yang lain. Oke. Jadi terus kemudian teman-temannya Pak Dika itu juga ada yang pernah ditegur ibu kepala sekolah, tapi mereka merasa biasa-biasa aja Iya, gitu ya. betul. Jadi, Ya, tidak merasa tidak nyaman seperti yang saya rasakan seperti itu, Bu. oh, jadi bikin Pak Dika semakin tidak nyaman gitu ya Iya, perasaannya, nggih. merasa kayak Oke. eh, perasaan ini kayak saya hanya merasakan sendiri gitu juga itu. Baik. Eh, Pernah nggak Pak Dika itu pingin gitu menyampaikan perasaan itu ke yang bersangkutan begitu? Ke ibu Ada kepala nggak di sekolah ini, situ? Bu. Iya, iya. Eh, saya belum pernah sih, Bu, bertanya langsung atau ngobrol langsung ke ibu kepala sekolah ya, karena mungkin punya rasa sungkan seperti itu, Bu. Oh, jadi segan gitu mau Iya, berbincang dengan ibu kepala sekolah itu segan. Terus saya kenapa bisa segan itu kenapa? Apa ibu kepala sekolah kita ini kan nggak galak sih ya perasaannya? oh, Apa Pak Dika merasa ibu kepala sekolah kita ini galak atau sering marah-marah gitu atau eh, gimana? tidak sih Bu, ibu kepala sekolah kan baik ya, tidak kita kenal juga tidak suka marah-marah, bahkan Iya. tidak memiliki karakter atau label galak dan sebagainya tidak. Jadi bukan karena takut juga seperti itu sih Bu. Apakah sebaiknya saya harus bicara aja ya Bu ke ibu kepala sekolah tersebut? Nah, kalau menurut saya seperti itu, supaya Pak Dika ini bisa mengatasi perasaan yang tidak nyaman tadi. Jadi Hmm, Pak Dika ini ke kepala sekolah, ke ibu, ngatur, Bu, saya mau begini-begini gitu. Jadi istilahnya curhat gitu kepada ibu agar lebih bisa gimana ya Pak Dika biar lega gitu perasaannya. Seperti itu. Menurut ya. saya sih bagus, sangat bagus itu Pak Dika. Gitu ya Bu ya. Baik, Iya, ini ya saya coba untuk menemui Ibu untuk berbicara langsung dengan Ibu Kepala Sekolah dan menyampaikan ya, apa yang saya rasakan begitu ya Bu ya. iya. Apa yang menjadi keluh kesah saya gitu saya Betul sampaikan gitu sekali. menurut Bu Yuska bagaimana Bu? Sangat bagus sekali Pak Dika. Apalagi kita tahu ibu kita ini sangat welcome sama anak-anaknya ini seperti kita ini. Jadi kan tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Baik Bu, insya Allah saya akan coba nanti untuk menemui Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Terus Ibu bagaimana ya dengan yang Ibu Kepala Sekolah kayak merasa kurang bisa memahami posisi saya yang menjadi wali kelas dan juga menjadi bendahara gitu Bu. Kenapa Pak Dika kok bisa berpikiran atau merasa bahwa ibu ini tidak memahami posisinya Pak Dika sebagai wali kelas dan sebagai bendahara? Ya gini Bu, saya itu ya kayak merasa Ibu Kepala Sekolah ini
sering kayak merasa menyalahkan gitu loh. Kalau saya tidak melakukan tugas sebagai wali kelas, pada saat saya juga mengerjakan laporan bos seperti itu. Oh, begitu ya ya. Nah, Pak Dika, ketika Pak Dika merasakan hal itu, sudah adakah langkah-langkah yang Pak Dika ambil untuk mengatasi hal itu gitu? Selama ini sih belum ya Bu, kayak saya hanya menduga-duga saja gitu, kayak Bu kepala sekolah ini menegur saya ini pasti karena ya tidak memahami posisi saya, karena ya saya ditegur ini pasti karena mengerjakan laporan bos dan seperti itu aja sih Bu. Hmm. Terus Pak Dika ini kira-kira apa yang mau Pak Dika lakukan supaya Ibu ini bisa memahami posisinya Pak Dika ini? Eh, Mungkin ya Bu ya, saya ini sebenarnya kepingin mengkonfirmasi juga kepada Ibu Kepala Sekolah, dan bertanya, ya mengapa saya merasa kayak selalu disalahkan saat mengerjakan laporan bos di jam mengajar, seperti itu Bu. Oh, oke. Jadi intinya di sini Pak Dika sudah menemukan cara ya untuk mengatasi perasaannya Pak Dika bahwa merasa bahwa Ibu Kepala Sekolah ini selalu menyalahkan Pak Dika ini, upaya yang akan Pak Dika ambil itu adalah mengkomunikasikan atau mengkonfirmasi gitu permasalahan Iya. atau kondisi sebenarnya dari Pak Dika gitu ya. Iya, terus saya juga ini sih Bu, saya mungkin juga akan menyampaikan bahwa saya memang hanya memiliki waktu luang atau waktu cukup lah untuk mengerjakan bos itu ya saat berada di sekolah. Ya mungkin apa saya juga akan bertanya juga apakah hal seperti itu juga akan mempengaruhi jam mengajar saya nantinya seperti itu Bu Ustaz. Oh, iya iya iya. Iya, Pak Dika, saya memahami sih perasaan Pak Dika sekarang, kapan hari juga pernah seperti itu saya ditegur, cuman ya mungkin saya kayak teman yang lain, saya, "Oh, oke, okay, it's okay," gitu. Jadi, sekarang gini, mari kita diskusikan solusi apa yang sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan ini, Pak Dika? Iya, ya mungkin saya harus benar-benar mengkonfirmasi ke Ibu Kepala Sekolah, kenapa saya mengerjakan laporan bos itu kemarin saat jam mengajar. Kan memang ada beberapa faktor yang mungkin belum diketahui Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Ibu menganggapnya Nah, seperti tugas-tugas yang mendadak ini beliau mungkin belum tahu juga. Seperti itu Bu Ustaz. nah, betul sekali Pak Dika. Kenapa tidak Pak Dika lakukan? Eh, Terus ya, kira-kira ketika bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah ini apa yang akan Pak Dika sampaikan? ya mungkin ini Bu, saya akan melaksanakan tugas sebagai wali kelas dengan baik, ya kan. Terus mengerjakan tugas sebagai bendara di luar jam mengajar saya, misalnya saat anak-anak pelajaran olahraga atau agama, atau mungkin pada saat anak-anak sudah pulang sekolah. Kan kita tahu Bapak Ibu guru juga masih berada di sekolah seperti itu dulu. Yang jelas saya akan menyelesaikan pekerjaan saya di sekolah sehingga di rumah bisa fokus dengan keluarga saya juga. Seperti itu, Bu Yusta. Nah, bagus sekali Pak Dika ini. Mari kita lakukan itu ya. Sekarang bagaimana Pak Dika ini melakukan ini, pentingnya konfirmasi ini kepada Ibu Kepala Sekolah tersebut, dan Pak Dika ini apa ya, mengerjakan laporan ini seperti yang Pak Dika sampaikan tadi. Jadi full pekerjaan ini dilakukan di sekolah tanpa mengganggu jam Jam mengajarnya Pak mengajar, iya Dika. betul. Seperti itu ya. Iya, Terus yang sangat penting lagi, Ibu Kepala Sekolah ini harus apa ya Pak, harus yakin bahwa kompetensinya Pak Dika, potensinya Pak Dika ini bisa benar-benar Pak Dika nampakkan, Pak Dika munculkan pada saat melakukan kewajiban sebagai wali kelas, juga saat itu nah, melaksanakan tugas tugas. sebagai
Bendahara. bendahara sekolah. Iya. Iya. Kemudian untuk sekarang apa yang akan Pak Dika lakukan sekarang ini? Iya, planning saya sih, saya mungkin akan lebih selektif Bu dalam memilih tugas tambahan dan benar-benar harus bisa membagi waktu dengan baik dengan membuat mungkin schedule-schedule yang harus saya patuhi sendiri supaya pekerjaan itu nantinya tidak menumpuk. Seperti itu, Bu. Nah, ya sip. Itu bagus sekali Pak Dika. Jadi benar-benar Pak Dika sudah menemukan solusi untuk masalah Pak Dika sendiri, ya. Iya, Nah, Bu. memang sesuatu itu harus dikomunikasikan. Jika tidak dikomunikasikan, maka akan menimbulkan salah paham yang akhirnya bisa mempengaruhi perasaan kita sendiri. Seperti tadi yang merasa tidak nyaman, merasa disalahkan, seperti itu. Nah, sekarang untuk melaksanakan komitmennya Pak Dika ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Dika? Saya akan meminta bantuan juru buku sih Bu untuk selalu mengingatkan saya. Kan bendahara ini ada dibantu oleh juru buku. Jadi nanti mungkin saya bisa meminta beliau untuk selalu mengingatkan saya agar mengerjakan laporan pos itu tepat waktu, tidak mepet dengan deadline semacam itu Bu. Nah, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi Pak Dika harus tetap selalu optimis dan memupuk semangatnya melaksanakan tugas tambahan yang sudah diamanahkan kepada Pak Dika. Seperti itu. Wah, saya lega sekali Bu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya dan meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Pak Dika, semoga kedepannya kita bisa selalu merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, menghindarkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman hanya karena teguran. Karena sekali lagi, konfirmasi atau komunikasi itu sangat penting untuk kita sebagai guru, apalagi dengan ibu kepala sekolah, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seperti itu Iya, Pak Dika. Jadi Pak Dika tetap semangat terus. ya. Ya, Terima kasih sebagai banyak wali ya Bu Yusta. kelas, guru yang baik, sebagai bendahara, nanti setelah perbincangan kita ini, setelah kita diskusi ini, saya pinginnya tuh kita maju bersama untuk sekolah kita tanpa harus merasa kita ini minder, kita ini disalahkan, gitu. Nggak ada seperti itu sebenarnya. Cuman komunikasi aja yang kurang. Sepertinya Iya, seperti Bu. itu. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Yusta. Sama-sama Pak Dika, saya sudah bisa membantu menyelesaikan permasalahannya Pak Dika. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa mengatasi ketidaknyamanannya Pak Dika dalam melaksanakan tugas. Iya. Tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.